Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Tapi sebelum itu, ketahuilah bahwa ada 4 hal yang wajib kita pelajari. Yang pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam. Karena tidak boleh beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu. Siapa saja melakukan hal demikian, maka akan terjerumus ke dalam kesesatan dan telah menyerupai orang-orang Nasrani dalam perbuatannya ini. Yang kedua, amal. Siapa saja berilmu namun tidak mengamalkannya, maka ia telah menyerupai orang-orang Yahudi. Sebab mereka itu berilmu, namun tidak mau mengamalkannya. Di antara tipu muslihat setan, ia memperdaya manusia agar tidak senang terhadap ilmu, dengan anggapan bahwa ia akan dimaafkan di hadapan Allah karena kebodohannya. Ia tidak tahu bahwa siapa saja yang memiliki kesempatan untuk belajar, namun ia tidak melakukannya, maka telah tegak hujjah terhadap dirinya. Inilah dalil yang dikemukakan oleh kaum Nuh ketika mereka memasukkan jari jemahan mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya. Quran Surah Nuh ayat 7, agar hujah tidak tegak terhadap mereka. Yang ketiga, dakwah kepadanya. Karena para ulama dan da'i adalah pewaris para nabi. Allah telah melaknat Bani Israel karena mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 79. Sedangkan dakwah dan ta'lim atau pengajaran merupakan fardu kifayah. Jika ada sejumlah orang yang mengerjakannya, maka yang lain tak berdosa. Namun jika semua orang mengabaikannya, maka berdosalah mereka. Yang keempat, sabar atas penderitaan baik dalam menuntut ilmu, mengamalkan, dan mendakwahkannya. Judul ceramahnya yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dan paling utama dalam Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Keutamaan mempelajari, mengajarkan, dan membaca Al-Quran. Yang pertama, pahala mengajarkannya.
Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Artinya, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, pahala membacanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wala hasanatu ba'asyri amsalah. Artinya, siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, keutamaan mempelajari Al-Quran, menghafalnya, dan pandai membacanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, masalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafizun lahu ma'as safaroti kiromil baroro wa matalil ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi syadidun falahu ajron. Artinya, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia hafal dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia. Sedang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia senantiasa melakukannya meskipun hal itu sulit baginya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Artinya, dikatakan kepada ahli Quran, bacalah, naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membaca di dunia, karena kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Al-Khattabi mengatakan, disebutkan dalam Atsar bahwa jumlah ayat Al-Quran adalah sesuai dengan jumlah tingkatan dalam surga. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, naiklah dalam tingkatan sesuai dengan ayat Al-Quran yang sebelumnya kamu baca di dunia. Karena itu, siapa yang membaca dengan sempurna seluruhnya Al-Quran, maka ia menempati tingkatan surga yang paling atas di akhirat. Dan siapa membaca sesuatu juz darinya, maka kenaikan dalam tingkatan surga sesuai dengan bacaannya itu. Dengan demikian, akhir pahalanya adalah pada akhir bacaannya. Yang keempat, pahala bagi orang yang anaknya mempelajari Al-Quran. Man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbasa walidathu yaumal qiyamati tajan min nurin daw'uhu mitlu daw'i syams wa yuksa walidahu hullataini la yakumu lahumad dunya fayakulani bima kusina hadhihi fayuqalu bi akhdhi waladikumal Qur'an. Artinya,
Siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya, yang sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan kepada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun bertanya-tanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semua itu? Dijawab, karena anakmu telah membawa Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kelima, Al-Quran memberi syafaat kepada pembacanya di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a aw sahabi. Artinya, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, Ausiyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abadi yaumal qiyamah. Artinya, puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Yang keenam, pahala bagi orang yang berkumpul untuk membaca dan mengkajinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Majtama'akumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitabahu wa yatadarusunahu bainahum ila nazalat alaihumus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa zakarahumullahu fi man indah. Artinya, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Ta'ala, sedang mereka membaca kitabnya dan mengkajinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disandung oleh Allah di hadapan para makhluk yang di sisinya. Hadis riwayat Abu Daud. Pelipat gandaan pahala bacaan. Setiap orang yang membaca Al-Quran dengan ikhlas karena Allah, maka ia mendapatkan pahala. Namun pahala ini dilipat gandakan jika disertai dengan kehadiran hati, penghayatan dan pemahaman terhadap ayat yang dibaca. Maka 1 huruf bisa dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan, bahkan 700 kali lipat jumlah ayat yang dibaca dalam sehari semalam. Para sahabat Nabi SAW biasanya membuat untuk diri mereka sendiri sejumlah ayat Al-Quran untuk dibaca setiap hari. Tidak seorang pun dari mereka yang senantiasa menghatamkan Al-Quran dalam waktu kurang dari 7 hari. Bahkan ada larangan berkenaan dengan menghatamkan Al-Quran dalam waktu kurang dari 3 hari. Maka berupayalah dengan bersungguh-sungguh saudaraku yang budiman untuk memanfaatkan waktu Anda dengan membacanya. Buatlah untuk diri Anda kadar bacaan harian, dan janganlah Anda meninggalkannya dalam keadaan bagaimanapun. Sedikit tapi terus menerus lebih baik daripada banyak namun terputus. Karena itu, jika Anda lalai atau ketiduran, maka laksanakan gantinya pada esok hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, siapa saja tidur melupakan hijibnya atau sesuatu darinya,
lalu membacanya pada waktu antara sholat subuh dan sholat zuhur, maka dicatat baginya pahala seakan-akan ia telah membacanya di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Janganlah Anda termasuk orang yang menjauhi Al-Quran atau melupakannya dengan cara apapun, seperti menjauhi pembacanya, pemahaman maknanya, pengalamannya, atau berobat dengannya. Sekian ceramah dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ceramah kali ini saya tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar astagfirullahalazim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.